Wah, ini mah fix 80.000. Satu loyang lapis legit itu 1 juta ya guys. Kalau sampai nomor 9 yang 1,5 juta, gue nangis. Hai semua, ketemu lagi sama aku Tashi. Welcome to my channel. Kemarin kita baru aja battle Bika Ambon, tapi memang banyak banget yang request dari tahun lalu untuk battle lapis legit. Jadi aku sekaligus bikin di tahun ini battle lapis legit buat kalian. Dan dalam sejarah berapa puluh episode nih gue udah nge-battle. Ini adalah battle dengan modal pikirkan. Satu loyang lapis legit itu 1 juta ya guys. Kalian tau gak total berapa? Ini hampir 12 juta modalnya. Demi apa? Demi aku penasaran doang, sumpah. Gue tuh kalau bikin battle, gue cuma penasaran yang paling enak siapa sih gitu. Ingat ya, video-video battle aku tidak disponsori oleh pihak manapun, tidak dibayar, tidak bisa disuap, tidak bisa dijejelin kertas mulutnya. Yaudah ini apa adanya. Ingat, selera kita berbeda-beda, kita semua Punya cara masing-masing, gak usah dipaksain. jadi yang sampai saat ini nontonin aku atau yang suka video aku berarti karena mereka mungkin satu selera. Pasti kita karena satu selera kan guys. Dan setiap video aku selalu jelasin dulu gimana sih selera aku biar kalian yang nonton tuh tahu kira-kira pemenangnya tuh seperti apa. Seperti lapis legit ini kan, lapis legit memang terbuat mostly itu kan dari telur, gula, dan pastinya ada butter gitu ya. Nah, ada beberapa orang yang memang tipikal lapis legitnya sukanya berbentuk kayak bener-bener bolu, kokoh gitu kan. Tapi selera aku satu, aku suka banget lapis legit yang memang menye. Jadi kalau lapis legit yang kayak pas aku gigit kayak makan kue bolu, aku nggak suka. Karena menurut gue lapis legit itu suatu kue yang dibuatnya itu dengan teknik kesulitan yang tinggi, sama aja kayak bikin makaron. Jadi bukan cara makan yang kayak gitu, kayak orang nggak makan seminggu. Emang harus dinikmati kayak gitu kan, terus pakai teh gitu. Makanya harus yang bener-bener enak. Kedua, aku suka banget lapis legit yang memang ada asinnya. Dan itu susah banget dicari. Biasanya mostly lapis legit itu bener-bener manis doang. Terus kalau urusan wangi cinnamon atau spekuk gitu ya, itu aku nggak bermasalah. Apapun aku suka. By the way, aku infoin biar nggak salah paham lagi, lapis legitnya semua freshly baru datang. Tidak ada yang sempat kita kulkaskan. Kita pesen di hari yang sama dan datang semua berbarengan. Kenapa aku potong 2? Karena walaupun ini tidak disimpan di kulkas, baru datang fresh ya di suhu ruang, aku tetap mau ngetes kalau di microwave seperti Bika Ambon kemarin. Oke. Di sini ada 15 brand, mostly di sini UMKM, tapi ada brand-brand besar yang super mahal juga dalam sini. Tapi di sini juga ada 2 brand yang satu loyangnya cuma 80.000. Lo kebayang nggak malunya kayak apa? Kalau sampai yang juara satunya yang 80.000. Karena di sini ada yang 1,5 juta, 20 kali 20. Meanwhile ada yang 80.000 ukuran 20 kali 20, berarti 15 kali lipat. Jadi disitulah serunya battle aku, karena ketika kita mereview itu kita secara blind test, tidak mengetahui berdasarkan harga, berdasarkan yang jual siapa, berdasarkan bahan dasar apa. Karena kadang menurut aku nggak seluruhnya kalau bahan premium pasti rasanya lebih enak. Makanya sering yang menang tuh UMKM, udah gitu UMKM rumahan yang bener-bener Tidak diketahui. tapi menang. Berarti kan tuh membuktikan tidak semua yang mahal enak, tidak semua yang terkenal itu juga enak. Nah sekarang seperti biasa kita ngujung dulu. Biasanya ya lapis legit yang bakalan enak yang aku beli tuh yang warnanya menguning, nggak tahu kenapa. Kalau yang warnanya mencoklat itu biasanya terlalu bau spekuk dan jadinya kayak bolu. Jadi kalau dari ini aku lihat harusnya ya ada 2 yang enak. Harusnya nomor 3 sama nomor 12. Karena nih nomor 3 tuh warnanya bener-bener kayak kuning, yang kayak kuning telur butter gitu ya. 12 juga sama kayak nomor 3, tapi versi dia lebih jago lagi karena layernya tipis-tipis gitu ya. Nah kalau dari kasat mata saja, yang menurut aku agak kurang ya nomor 6 sih. Karena nomor 6 dari sini aja kelihatan kering banget. Terus warnanya kayak coklat-coklat gitu. Nah biasanya kayak gini-gini nih jarang yang enak. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dari nomor 1 dulu. Untuk layernya, jujur ini layernya cantik, tapi memang dari bentukannya bukan tipikal lapis legit yang oily ya. Warnanya lebih kayak ada bubuk spekuknya gitu, ngerti kan? Ada coklat-coklat taburannya gitu, dan dia warnanya lebih pucat. Lihat deh, kalau yang nomor 3, ini yang maksud aku yang warnanya cantik gitu loh. Beda kan? Ini kayak lebih banyak butternya gitu. Dan kita pegang yang nomor 1, ini yang suhu ruang, memang empuk juga. Ini kalau kita teken, nggak terlalu banyak keluar oil. Ya ada tuh, lihat tuh. Tapi dia lembut. Nah ini yang setelah di microwave, pastinya lebih keluar ya, karena butternya melt kan. Sekarang kita cobain langsung yang suhu ruang dulu. Dia benar-benar melt di mulut sih menurut aku. Kalau secara tekstur ini bisa disebut Menye approve. nggak yang kayak bolu. Manisnya juga pas dan ada asinnya. Cuman di notes ini harus yang suka wangi cinnamon. Nanti aku cobain yang di microwave. Enak sih menurut gue ini. Kekurangannya cuman yang paling agak overwhelm sedikit wangi cinnamonnya, tapi aku masih bisa taruh di depan karena menurut aku ini oke. Lanjut ke nomor 2. Kalau kalian lihat
pasti kalian ngira ini kita potek ya, tapi tidak. Memang dia agak sedikit kurang kalsium, which is maksudnya pendek. Nah ini kondisi di microwave, tapi kecil banget loh ini. Butternya tuh lebih banyak dari yang tadi. Nah ini kondisi suhu ruangnya. Suhu ruangnya juga memang udah jauh lebih menyek dari tadi. Tapi kalau kalian lihat secara layer, dia layernya memang lebih besar-besar ya. Ini bisa dihitung loh, karena dia pendek kan. Kalau aku belajar kemarin, jadi lapis legit itu sebenarnya punya standar minimum tinggi. Yang umum itu 6 cm. Jadi ini sebenarnya agak pendek. Kita cobain yang suhu ruang. Nah kalau ini nggak wangi cinnamon, nggak wangi spekok, ini wangi butter. Enak, tapi kayak masih ada aftertaste campuran terigu dan butter yang kayak belum fully matang gitu. Dari semua yang aku lihat, nomor 3 bisa menang award lapis legit tercantik secara visual. Nice. Nah, rasanya ya rasa butter, kayak kuat banget wangi butternya, manisnya pas. Aku malah kurang serap di microwave guys. Kalau di microwave tuh bau telurnya jadi keluar. Ini aku taruh di belakangnya nomor 1 ya. Jadi ini buat opsi kalau kalian nanti mungkin nggak mau yang nomor 1 karena bau spekok, kalian bisa yang ini karena ini nggak ada wangi cinnamon sama sekali. Lanjut nomor 4. Ini warnanya beda sendiri dari yang lain. Ini warnanya lebih ke oranye. Jadi kalau kayak telur nih pakai telur omega gitu ya, bukan telur biasa. Ini layernya juga sama kecil-kecil. Ini yang nggak diangetin ya, memang berminyak banget. Ini yang setelah diangetin berminyak banget tuh. Sangat amat ya butternya. Sampai kemana-mana tuh. Ini yang paling buttery dari yang semua tadi kita makan nih. Ini juga bukan yang wangi cinnamon sama sekali. Aku cobain dulu yang di microwave ya. Bingung guys, sumpah ini. Gue juga gak tau kenapa, mungkin karena ekspektasi gue terlalu tinggi. Gue takutnya dikira hoax loh ini, karena lo pada lihat minyaknya sebanyak itu kan. Tapi sumpah nggak ada wanginya. Ini aku taruh tengah aja ya. Sekarang nomor 5. Nomor 5 nih beda lagi, warnanya ada coklat-coklatnya gitu. Secara layer sih cantik ya matangnya. Nah tapi dia lebih dense, dia lebih keras dibanding yang sebelum-sebelumnya. Berminyak juga, tapi secara tekstur kue tuh kokoh gitu nih kayak gini. Gimana jelasinnya? Pokoknya kokoh lah. Nah ini setelah di microwave pun dia tetap masih kokoh menurut aku. Masih kokoh banget. Nah minyaknya pasti lebih berkeluar kayak gini tuh. Nah tapi kalau ini balance, dia pakai cinnamon tapi bukan yang jadi ini dia spekuknya, cobain gitu kayak di tengah. Jadi kayak lo makan ada manis, ada butter, terus di belakangnya ngawang-ngawang tuh wangi cinnamon. Belum nih guys, kita belum mendapatkan sampai nomor 5. Tapi ini better. Ini aku taruh ketiga ya. Oke lanjut nomor 6 sampai 10. Semoga kalian masih seru ya nyimaknya. Karena aku semakin disini semakin penasaran, tapi aku agak lemes karena kok bisa sampai nomor 5 belum ada yang kayak gitu ya. Semoga kita nemuin di nomor 6 ya. Ini nomor 6, warnanya ke arah yang coklat-coklat gitu ya, bukan yang kuning butter telur gitu. Tapi dia layernya juga cantik, rapi banget tuh, nggak yang miring-miring. Dia kalau dipegang gini sih teksturnya menyet, tapi bukan yang oily banget ya. Tuh ini kalau dipanasin tuh jadi kayak sponge cake gitu ya. Lumayan. Nah. Sampai ini yang 80.000 adalah Absen dulu beta sampai 3 tahun lagi kayak gue pakai 80.000 ya menang. Ini enak loh. Baru nih, ini satu-satunya yang malah setelah dipanaskan lebih enak. Nah ini maksud gue menye approve. Ya pas makan tuh kayak kalau makan bolu sponge cake kan beda ya, kita kayak bolu dikunyah gitu kan, pengen empuknya. Kok ini tuh dia dapat asin, dia dapat manis, dia dapat aroma butter, nggak bau amis telur. Kalau yang suka ada aroma telur ini nggak ada sih, tapi enak. Ini di posisi 1 sekarang. Nah ada juga ternyata. By the way, lapisan di rumah mamaku nggak aku ikutin ya, jadi sorry banget, bukan karena aku nggak mau spill. Yang jualan itu ibu-ibu umurnya udah 70. Dia nggak punya pembantu guys, dia beberapa tiap tahun bikin cuma buat keluarga. Kalau tiba-tiba aku spill, bisa marah dia ya, jadi dia nggak bisa. Kita berusaha mencari yang mirip dia. Dia emang sekarang itu menurut aku bisa enak banget. Oke lanjut, nomor 7. Warnanya lebih kuning, terus layernya juga rapi banget, parah tuh, rapi banget. Ini dia belum dipanasin aja udah seberminyak ini kalau yang nomor 7. Ini yang setelah dipanaskan. Parah, banjir. Ya, kita cobain. Sekarang yang udah diangetin deh. Ini rasanya dapat asin, dapat manis, dapat lembut, dapat menye, terus ada wangi spekoknya juga. Walaupun memang wangi spekoknya agak overwhelm sedikit, tapi pas udah diangetin enak. Ini aku taruh posisi 3. Lanjut ke nomor 8. Aku pegang juga dia kayak layer by layernya tuh kokoh banget tuh, sampai kita tekan aja minyaknya nggak terlalu keluar. Dan layer per layernya juga ukurannya nggak yang serapi yang lain ya. Ini diangetin, setelah diangetin juga nggak terlalu berminyak kan.
Sebenarnya enak sih, tapi Aftertaste wangi ininya nih, bubuk-bubukannya ini. emang bukan selera aku aja deh guys ini yang ini. Padahal secara rasa tuh enak maksudnya. Wangi bubuknya tuh kuat banget sampai kayak di titik tuh nutup tuh wangi butter. Jadi kayak kurang dapet sensasi makan lapis segitu. Jadi ini aku taruh di tengah tapi terakhir ya. Oke, lanjut nomor 9. Ini jujur ini lebih kokoh lagi dibanding yang sebelumnya. Tuh ya. Tuh, lebih bolu banget gitu loh. Layernya sih cantik, tapi memang bukan yang tipis-tipis banget gitu ya. Yang tadi kan pada kecil-kecil, rapi banget tuh yang ini tuh. Lihat tuh. Ini yang udah dipanasin. Ini terlalu bolu sih buat aku. Kalau adonan itu kayak tepungnya lebih banyak gitu loh dibanding yang lain. Ini kayak terlalu banyak tepung dan kayak pas diaduk tuh kayak terlalu lama sampai kayak glutennya tuh overly active. Ngerti gak sih? Sampai rannya jadi bentuknya tuh bolu. Terus rasanya juga manis doang gitu. Jadi ini bukan yang gak enak ya, tapi kalian mesti inget ya ini bukan selera aku. Jadi kalau kalian seleranya bolu, pasti kalian akan suka ini. Jadi ini aku taruh di paling belakang ya. Kalau sampai nomor 9 yang 1,5 juta, gue nangis. Lanjut nomor 10. Layernya banyak banget tuh. Cuman memang adonannya sih bukan yang sempurna banget ya, masih banyak yang pecah ya, yang bolong-bolong. Dan jujur sampai detik ini sekarang ini yang paling terkeras, nggak menyek gitu ya maksudnya. Nah, ini setelah dipanasin, tapi pas dipanasin sih butternya banyak sih keluar. Tuh, lihat guys, lihat nih, tuh. Mungkin merek butter yang dipakai nomor 10 nih tipikal yang lebih mudah dingin gitu loh, mudah ngebeku jadinya. Pada saat nggak dipanasin bener-bener kayak kering. Tapi enak. Ini baru dapat asin, ada manis. Kalau kalian mencari yang wangi cinnamonnya ini nggak ada. Tapi ini enak. Aku suka. Tapi dia nggak semennya itu ya. Ini aku taruh di urutan nomor 4. Oke, kita mulai di 5 terakhir. Jadi gini ya guys. Kalau sampai dari 1 sampai 10 tadi yang aku coba, di setengah-tengah itu ada yang 80.000. Berarti beneran, sumpah aku aja belum merasa ada suatu perbedaan yang drastis dari nomor 1 sampai 10. Kan tadi aku nyoba secara blind test. Aku belum merasakan yang kayak, Ini mah fix 80.000. enggak. Nah, nggak tahu di yang 5 terakhir ya. Karena kalau 1 sampai 10, gue merasa kayak gue membayar amount yang sama pun sama-sama worth it semuanya. Lanjut, sekarang nomor 11. Pokoknya tengah-tengahnya ada coklat gini, terus dikasih sedikit apa nih, atasnya nggak tahu bolong kismis atau apa nih. Dan dia memang agak sedikit kecil ukurannya, tapi kalau diangetin sih berminyak juga tuh, lumayan. Ya, lumayan oily. Kayak ini lapis coklat deh, karena ada kayak rasa coklatnya. Tapi enak kok. Lapis segitu enak, nggak bau tepung mentah, manisnya pas. Emang bukan yang ada asin-asin gurihnya, tapi oke, enak malah. Baru tahu gue ada lapis coklat, cobain ya. Mau diangetin. Lumayan banget, nggak ada wangi spekoknya sama sekali. Adonannya juga ternyata nggak kayak bolu kok, tetap rasanya kayak lapis legit yang bener-bener dia kokoh, tapi dia nggak spongy kayak bolu. Cuman karena ada coklatnya ya rasanya agak beda sih sama yang lain ya, tapi enak sumpah. Ini kayaknya aku taruh tengah deh. Aku taruh tengah, urutan kedua di tengah. Lanjut ke nomor 12. Ini layernya cantik banget. Ini kayak orang bener-bener profesional sih. Ini setelah di microwave, berminyak, emang nggak over. Ini parah banget sih menurut aku, orangnya telaten banget. Tipis banget. Ini kayak satu loyang 1 hari deh kayaknya. Tebakan gue sih ini restoran ya, maksudnya kayak brand besar gitu. Kalau sampai UMKM berarti hebat banget. Tapi rasanya bukan selera aku sih, rasanya manis doang ternyata. Aduh, ini bener-bener light banget. Gue semakin yakin ini produk mahal yang kayak ceritanya less sugar, less butter. Sedih banget, harus gue taruh di posisi belakang. Nomor 13. Tipikal yang kokoh ya, bukan yang menye-menye. Tapi kayaknya nih kalau udah dipanasin tuh dia berminyak banget sih tuh. Tapi jujur aku nggak suka lapis segit diangetin. Beda sama Bika Ambon, kalau Bika Ambon masih oke diangetin. Enak nih. Wangi cinnamonnya ada, butternya juga di titik pas yang nggak terlalu over yang sampai minyak semua. Manisnya juga ada. Secara tekstur dia lembut, ada sedikit spongy kayak adonan bolunya masih tetap ada, tapi bukan yang sampai kayak bolu banget dan nggak terlalu menyek, tapi juga nggak terlalu keras. Berarti ini sama yang ini, jujur aku lebih suka yang ini. Jadi ini berarti nomor 3 tengah. Oke, lanjut nomor 14. Nah, ini warnanya cantik ya, mirip sama yang tadi aku paling suka itu warnanya orange itu kayak pakai telur omega, tau gak? Tapi memang dia nggak terlalu tinggi ya, teksturnya kayak gini. Kalau nggak di microwave, emang belum di microwave aja udah keluar minyaknya sebanyak itu. Kalau yang ini parah. Nih, wih, banjir guys, parah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dong, ada yang bikin aku kayak lumayan, kayak lapis legit, manis, tapi nggak ada wangi speko. Jadi ini aku taruh di posisi tengah belakang.
Terakhir ya, semoga ini menjadi gong kita. Nih ya, kalau secara layer cantik ya, walaupun kayak warnanya ada kayak coklat-coklat gini, kayak matang banget gitu. Beda sama ini mah parah banget, ini mah cantik banget kalau yang ini layernya tuh. Tapi dia jauh lebih tinggi, hampir 2 kali lipatnya. Ini yang nggak diangetin, nggak terlalu bateri, tapi ini setelah diangetin. Bismillah terakhir. Enak. Manisnya juga kerasa, nggak terlalu light banget yang sampai kayak yang kecium telur doang. Nggak terlalu mainnya yang kayak depan, tapi dia seenggaknya berasa gitu. Manisnya keluar, terus si asin-asin dari butternya juga ada di mulut kita. Nggak ada wangi spekoknya sama sekali, tapi kalau ini ya. Tapi enak. Jadi ini nanti akan ada di depannya nomor 11. Nah, ini di posisi tengah dengan urutan yang nomor 8 dan yang terakhir di nomor 13. Ini semua akan kita spill karena menurut aku yang di tengah ini sebenarnya semuanya enak. Cuman ya kekurangannya tidak searomatik, tidak semenye, ada asin manisnya seperti yang di posisi depan. Terutama yang 3 terdepan. Cuman karena kalah enak aja sama yang 4 di depan ya. Semoga yang di sini bukan yang terlalu mahal banget. Kalau sampai yang terlalu mahal banget ya di sini, yang menang malah yang murah, duit gue. Kita akan spill dulu dari yang paling depan. Ini berarti urutan ke-6. Juara 6 kita adalah Halo, murah banget sih. Berapa harganya? Jadi guys, kita tuh mostly beli yang ukuran 20 kayak 20 lah. Maksudnya ukuran large-nya, makanya kita keluar sampai mahal banget. Kenapa aku sengaja beli gitu? Karena aku memang pengen sama aja beli yang lebar. Kadang tuh kita beli yang ukuran kecil rasanya bisa beda sama yang gede. Jadi kita sengaja aja beli yang gede semua gitu ya. Berarti juara ke-6 kita adalah Holland Bakery dengan ukuran 20 x 20 670.000. Oke, congrats Holland. Harganya nggak bisa dibilang murah, tapi bukan yang mahal banget. Oke, lanjut. Juara ke-7 kita itu adalah nomor 5. Siapakah nomor 5 ini? Oh, Petit Made. Ini yang kata orang-orang di TikTok ramai banget loh, enak dan emang beneran enak guys. Harganya? Oh, murah ya. Kita pesen yang 1 loyang full ya. Jadi menurut aku untuk harga sangat amat bersaing banget. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini siapa? Juara ke-8 kita. Oke, ini dari lapis-lapis. Harganya? Kayaknya ini ukuran full size. Biasanya sih full size 20 kayak 20 ya guys. Ini harganya 800.000. Oke, Instagramnya namanya lapis-lapis kalau kalian pengen coba. Lanjut, juara ke-9 kita adalah Becky Chan. banyak banget merekomendasiin aku untuk cobain. Nah, ini nama Instagramnya adalah Olive Chan. Nih kalau kalian pengen pesen bisa langsung lihat Instagramnya. Harganya 400.000, lapis lagi Twisman 20 x 20. murah ya. Untuk sebuah lapis lagi Wisman 400.000 menurut aku murah. Jadi kayak di antara 4 ini berarti yang paling affordable untuk harga segitu yang punya Olive Chan sama yang punya Petit Made. Lanjut nomor 11. Ini yang ada coklatnya tadi. Menurut aku ini enak loh. Nomor 11 adalah kalau anggrek aku yang beli sendiri di Shopee kemarin. 80.000 cuy. Gila sih, murah banget. Udah dengerin ya, gue nggak peduli sama yang di sini. Ini gue majuin ke sini karena dia kayak 60.000. Ngeri gak sih? Selebih tidak enaknya dia dibanding yang depan, dia dapat 10 loyang. Ini buat opsi yang budget kalian di bawah 100.000 mau beli lapis legit, beli namanya lapis legit anggrek untuk 80.000. Ini enak. Buktinya apa? Di belakang dia masih banyak lagi yang lebih kurang enak menurut gue. Lanjut, nomor 13 ini setelah lapis legit anggrek apa? Ini mau nyalin. Mau nyalin itu dari mana sih? Kan Bandung. Oh, Bandung ya? Iya. Harganya berapa? Deskripsinya lapis legit original loyang 975.000. 1 juta. Oh, tapi yang nyonyali memang gede banget guys. 25 kayak 25, bukan 20 kayak 20. Jadi harganya mungkin kalau di 20 kayak 20 ya jadinya 600-an. Berarti sama aja sama yang Holland Bakery. Nah, ini berarti kalau mau yang murah banget ada anggrek. Kalau mau yang reasonable price ada Petit Made sama GB Kitchen. Oke, lanjut sekarang ke posisi belakang. Ini dia di posisi belakang. Bakalan kita blur semua namanya, tapi aku akan cantumin harganya aja. Harganya dulu baru nama brandnya. Untuk ukuran 15 x 15 dan harganya cuma 100.000, menurut aku ini sangat amat worth it. Karena menurut aku untuk 100.000 ini enak. Jadi kita spill aja, nama brandnya adalah Moist lapis. Moist Lapis Legit. Congratulations Moist Lapis Legit. Aku majuin ke depan. Nah, berarti posisi terakhir ya 3 ini. Nomor 14 harganya adalah 595.000. tetap mahal ya menurut gue. 595.000 dari brandnya namanya. Tapi itu viral banget. Semua DM aku kayak kata sih kalau ini nggak boleh di skip, harus coba. Harus semua banyak banget. Jadi gue kayak wah, kita nggak boleh nggak ada ini.
Ada di sini. Sekarang nomor 12 adalah harganya 950.000. Jadi menurut aku mahal. Bahkan setelah kita cek sebenarnya ini kita belinya aja yang basic doang. Dia jual lagi yang full Wisman harganya 1,7 juta. Terakhir nomor 9. Harganya berapa? 245.000. Oh. 20 kali 20. Ini harganya 245. Oh ya, wajar, masih wajar gitu ya. Ini siapa? Oke, setelah pencobaan panjang berulang-ulang, kalau nomor 6 tidak usah, bahkan aku tidak ada berpikir ulang. Nomor 6 tidak bisa diganggu gugat. Dia perfection, belum ada yang menandingi. Nomor 7 juga enak banget. Tadi yang awalnya menurut aku biasa aja, setelah aku coba-coba lagi dia keluar semua flavornya. Dan nomor 1 juga enak, tapi perlu dicatat ya. Khusus nomor 1 harus yang suka wangi cinnamon, wajib, karena ini bener-bener wanginya strong banget. Atau kalau pengen yang gak terlalu asin, manis, yang aneh-aneh, berarti pilihan kalian paling basic ya. Basic lapis legit enak nomor 3. Nomor 10 ada asin-asinnya juga, enak, nomor 3, tapi yang bikin dia lebih kurang dari nomor 3 karena menurut aku ada beberapa layernya itu yang agak sedikit ada wangi gosongnya. Oke. Dari nomor 10 dulu. Juara kelima kita namanya adalah congratulations to MNK. Pantes ini mah terkenal pol, harganya juga mahal pasti. Berapa? Meledak 1,2 juta, tapi jujur memang enak, terus dapat banget balance asin, manis, dan lain-lainnya. Congratulations buat yang di Jakarta, kalau mau nyari lapis legit enak, ada MNK juara kelima kita. Yeay. Lanjut, ini yang aku bilang warnanya paling cantik. Nomor 3 adalah juara keempat kita. Links Cuisine. Iya. Oh, ini langganan aku guys. Nah, mumpung yang juara 4 Links Cuisine. Oke, Links Cuisine memang enak lapis legitnya. Tapi Lapis Surabaya pandannya aku bisa jamin belum ada yang nandingin. Jadi kalau kalian mau sekalian cobain Links Cuisine, cobain lapis legit pandannya. Harganya adalah 868.000. mahal juga ya, kita semua mahal nih, di depan belum ada yang murah. Dua-dua kayak 800. Sebenarnya bukan mahal, oke aja, tapi memang bukan yang harga yang murah, tapi kelihatan banget dari kualitasnya. Warnanya memang gak ada tandingan. Congrats Links Cuisine. Tapi aku terharu dulu karena aku langganan kalian. Lanjut, juara ketiga. Juara ketiga kita adalah Dundang Dung. Ends. Ends. Oh, Ends tahu kan? Kalau anak Jakarta pasti tahu Ends Bakery. Harganya berapa tuh? 1,58 juta. Maaf ya guys, aku kan nggak tahu ya. Gue biasanya seneng loh kalau menangin yang murah, tapi ini gak ada yang murah deh tadi. Oke, congratulations, juara ketiga kita adalah Ends. Ini 1 juta harganya, tapi memang enak. Nah, ini adalah juara kedua kita. Nomor 7 adalah gue tegang. Yang biasa suka beli kue itu yang kue kering. Pandor. Iya. Pandor itu aku beli aja, dia tuh nggak punya opsi lapis legit original, dia punya lapis legit cinnamon. Tapi jujur kalau untuk cinnamon yang Ends jauh lebih wangi spekok. Berarti Pandor lo udah 2 kali menang battle gue. Pandor harganya berapa sih? Meledak dompet 1,2 juta ya guys harganya. Cuman kayak dia ada yang ukuran lebih kecilnya ya. Sumpah, tapi nomor 6 memang beneran enak. Harganya dulu deh, dia nggak tau brandnya. 290.000. Gue mau nangis. Gue mau nangis saking senengnya, demi Allah. Gue terharu deh. Yang menang selalu yang murah. Kalau lo 200.000, lo lebih enak dari Pandor. Siapapun ownernya, lo keren banget. Dia jual ukuran 20 x 10 200.000. Berarti anggap 20 x 20 nya kalau di brand lain ini 400.000. Ya lebih affordable dari yang lain. Spill dulu deh, ini UMKM apa bukan? UMKM sih. UMKM. Iya. Oh my god, oh my god. Gue inget yang punya tiktokers itu ya. Iya. Gue aja nggak tahu namanya, lupa. Siapa namanya? Guys, aku lupa banget, tapi ada tiktokers itu katanya jual lapis legit enak. Nah, dia itu nggak bisa dibeli, pada belinya PO. Jadi aku DM langsung kayak, Boleh gak sih aku beli? Nah, tapi aku lupa namanya. siapa namanya? Keren sih lo, mamanya Wilen. Juara 1 mamanya Wilen. Wah, Pandor cuy. Congratulations to all the winner. Mamanya Wilen, keren banget mama. Enak banget tante. Oh my god. Semoga Anda bisa cepat-cepat punya store ya. Itu dia battle kita kali ini. Siapa yang udah pernah nyobain juga? Kelima pemenang ini siapa yang udah pernah nyobain? Komen di bawah. Dan tunggu video kita berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe to this channel. Thank you for watching. I'll see you and you on my next one. Bye bye.